Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan hasil minyak yang diproduksi dari sumur-sumur rakyat akan dibeli oleh PT Pertamina Persero dan hal itu ia ungkapkan setelah melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Selasa kemarin. Ya, saat ini tercatat sumur rakyat yang sudah diidentifikasi bisa dikelola warga mencapai 20 ribuan sumur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika sumur-sumur rakyat itu sudah berproduksi, maka hasilnya akan dibeli dengan harga 70-80% dari harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Ya, pemerintah akan memberikan legalitas melalui perizinan usaha baik dalam bentuk koperasi, UMKM maupun kerjasama dengan BUMD. Pemerintah juga menjelaskan syarat utama yang harus dimiliki UMKM, salah satunya adalah memenuhi syarat permodalan. Ya, UMKM yang ingin terlibat menggarap sumur minyak diwajibkan memiliki modal usaha minimal 1 miliar rupiah untuk skala mikro, kemudian 5 miliar rupiah untuk skala kecil, dan 10 miliar rupiah untuk skala menengah. Tuh Sarah, kalau punya modal 1 miliar bisa tuh, berminat nggak? Ya minat sih sebenarnya ya Syaf, tapi ini 1M-nya dari mana atau mungkin 5M kayaknya harus nunggu modalnya itu turun warisan dulu Iya, gitu tunggu ya. warisan dulu ya. Nah, mungkin kalau di rumah ada yang berminat nih, Pak Haji Romli, Pak Haji Rojali dulu ya kan, atau Bu Rohaye, silahkan loh, jangan ragu-ragu ya. Iya bener banget gitu, atau mungkin Bu Syafines dulu sebelum Haji bisa. Romli. Bisa, betul. Dan ini akan jadi angin segar juga pastinya buat masyarakat untuk bisa berkontribusi mewujudkan swasembada energi yang pastinya peluangnya cuan. Cuan itu nomor 1 ya, tapi jangan sampai salah kaprah ya untuk memahami informasi ini. Jadi sebenarnya pemerintah itu ingin melegalkan tambang-tambang masyarakat yang selama ini tuh sudah ada sejak lama bahkan ya. Selama ini kan mereka selalu dicap tambang ilegal, memang ilegal sebenarnya karena memang tidak punya izin. Tapi ini sebenarnya potensi kalau sumur-sumur milik masyarakat ini digabung dari berbagai daerah, produksinya ini lumayan loh ya. Bisa sampai 100 barrel per harinya. Wow, ini kan sebenarnya besar ya. Jadi buat masyarakat yang berminat, siapa tadi ada Pak Romli, Rojali, Pak Dulo, Bu Rohaye gitu kan, harus dipahami dulu. Kalau izin ini diberikan kepada UMKM, koperasi dan BUMD, artinya yang sudah memiliki badan hukum, bukan hanya perorangan aja, tapi sumur-sumur ini nantinya juga akan menjadi milik masyarakat. Jadi harus bernaung di bawah nama UMKM, koperasi atau BUMD. Biar apa sih? Biar lebih aman juga gitu kan, dan terjamin jadinya. Betul, jadi ini bisa jadi peluang juga ya untuk Koperasi Desa Merah Putih. Jadi secara badan hukum kan sudah legal tuh ya Kopdes Merah Putih. Nah, tinggal bagaimana aja nih sistem kerjasamanya dengan masyarakat yang punya sumur minyak. Mungkin mereka bisa jadi anggota atau bisa juga pakai sistem mitra. Ini harus ditekankan lagi ya, ini sumur minyak bukan sumur air yang biasa ada di rumah-rumah. Iya, jadi ada regulasi juga akhirnya bisa menjawab kekhawatiran dalam praktik penambangan sumur-sumur minyak milik masyarakat yang dinilai kurang aman. Harapannya dengan menjadi legal, dinaungi UMKM, koperasi atau BUMD, ini bisa jadi ada pengawasan yang lebih ketat dalam keamanan produksi. Iya, betul gitu ya. Selama ini kan banyak kasus kebakaran di sumur minyak dan juga penyelesaiannya selama ini kan ditertibkan gitu. Artinya setelah ditertibkan masyarakat jadi kehilangan pekerjaan. Tapi setelah itu pun sumur minyaknya jadi mangkrak. Kan sebenarnya sayang ya, kan ekonomi jadi nggak berputar gitu ya Syaf ya. Iya, nah berarti kali ini Menteri Bahlil udah benar ya seharusnya memberikan izin pada tambang masyarakat yang memang sudah ada gitu. Loh emang jadi selama ini nggak benar gitu? Aku nggak ngomong ya, aku nggak ngomong, benar. Selama ini benar kok, Menteri Bahlil benar kebijakannya. Tapi kali ini kebijakannya bikin semua happy akhirnya ya. Masyarakat yang selama ini dicap punya sumur ilegal, akhirnya diakui. UMKM, koperasi, BUMD jadi punya peluang cuan juga. Pak Haji Rojali juga jadi punya kesempatan Raja Minyak ya kan, kapan lagi loh, ini kesempatan loh dikasih sama pemerintah. Benar, kita juga bisa ya, tapi tunggu warisan dulu. Iya, tunggu warisan. Gitu. Oke Chef, kita beralih ke informasi lainnya mungkin ya. Iya, oke. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan dana bantuan sosial sebesar 2,1 triliun rupiah di 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak digunakan alias dorman. PPATK menyebut rekening-rekening tersebut tidak digunakan hingga 3 tahun lamanya. Adanya dana bansos yang mengendap menunjukkan indikasi penyaluran yang belum tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mengatakan pihaknya akan mengecek temuan tersebut dan jika rekening penerima bansos sudah tidak aktif maka akan dialihkan ke penerima lainnya. Ya, Gus Ipul juga mengatakan Kemensos berupaya menyalurkan bansos tepat sasaran dan akan bekerjasama dengan Bank Indonesia. Mereka juga ingin mengendus saldo anomali di rekening penerima bansos. Wah, ini banyak juga ya. 2,1 triliun rupiah mengendap. Coba, Chef mungkin bisa bayangin gitu ya. Itu duit bisa jadi apa ya? Mungkin bisa bangun berapa tuh? Ribuan sekolah kayaknya. Iya, makanya nggak bingungnya ini kan mengendapnya segitu lama gitu ya, 2,1 triliun rupiah dan ya baru ketahuan sekarang gitu. Berarti benar sih kalau dibilang bansos itu nggak tepat sasaran. Boleh nggak 2,1 triliunnya nyasar ke saya aja gitu. Bagi dua ya sama iya, saya ya. Oke, 1,9 oke lah. Tapi maksudnya kenapa gitu? Kenapa bisa nyasar? Kan ada pendataan, ada segala macam. Berarti kan ini artinya data-data yang ada sebenarnya nggak mutakhir atau tidak terupdate. Dan yang punya rekening mungkin udah meninggal atau mungkin udah lupa atau mungkin udah tua, emang nggak dipakai atau emang gimana? Nggak ketahuan jadinya. Benar, tapi sebenarnya tabungan dorman itu kan tetap kena biaya admin ya. Jadi kalau misalnya nggak dipakai 3 tahun, ini lama-lama juga saldonya akan mengurang gitu. Iya, motong sendiri ya kan. Gitu. Berkurang, tapi kan kalau misalkan setiap bulan masuk terus transferan dana bansos ya nggak berasa juga gitu kan. Lagi juga kan potongan perbankan itu kan nggak besar per tahunnya. Kalau bansos 1 tahun dipotong 12 bulan aja ya masih oke lah, masih 20.000. Jadi nggak berasa-berasa banget sebenarnya gitu. Cuman kan masalahnya di sini adalah yang harusnya diberikan kepada orang yang tepat mendapatkannya, tetapi akhirnya malah nggak tepat sasaran gitu dan rekening-rekening itu akhirnya nggak bisa dipakai juga buat transaksi. Nah, jadi kayaknya Kemensos ini kayaknya harus kerja keras ya sepertinya. Jadi data penerima bansos nggak mungkin ya. Ini harus banget buat diperbaiki. Kalau misalnya penerima ini meninggal dunia gitu, seharusnya bansosnya itu dihentikan gitu, jangan dilanjut gitu. Kalau misalnya penerima bansos ini mungkin masih hidup, tapi seperti yang mungkin Syaf udah bilang tadi gitu ya, mungkin udah tua, terus udah lupa gitu. Harusnya ada pihak keluarga atau perangkat desa yang ngurusin gitu loh. Ya masalahnya itu kalau soal data pejabat daerah sih yang harus aktif, RT RW, kelurahan setempat itu harus bisa update data warganya. Di daerah yang jauh dari kantor bank misalkan sebaiknya memang ada rekening-rekening kolektif supaya pembagiannya cash aja. Tapi sebenarnya rekening kolektif juga akan jadi masalah. Ya kalau jujur, kalau enggak dipotong sana nah sini, potek gitu sana sini itulah pusingnya kita ya kan. Nah kalau kata Mensos sih rekening kolektif itu kan butuh sekitar 3,6 juta. Sudah selesai 1,6 juta, masih ada 2 juta lagi nih yang masih dalam proses. Ini lebih efektif sih ya sebenarnya daripada harus satu penerima harus punya rekening gitu. Iya, kalau ngomongin efektif memang efektif, cuman ya kejujurannya itu kan masih dipertanyakan dan ditambah nggak usah ngomongin jujur deh, datanya kita juga masih bikin ruwet. Ya udahlah, pokoknya semoga urusan ini cepat beres dan kita bisa melihat bansos-bansos ini akhirnya bisa kembali ke tepat sasaran karena itu sebenarnya juga goal dari pemerintah kok. Betul. Nah mungkin kita ke informasi selanjutnya yang ini dari mancanegara nih, Syaf ya. Jadi India ini udah resmi menyalip China sebagai eksportir utama smartphone ke Amerika Serikat dan lonjakan ini terjadi di tengah pergeseran rantai pasok global dan tekanan dagang dari Washington terhadap produk buatan China. Jadi India ini berhasil menyalip China sebagai eksportir utama smartphone ke Amerika Serikat. Dan data terbaru dari Canalys menunjukkan smartphone yang dirakit di India ini menyumbang 44% dari total impor ponsel pintar AS pada kuartal 2 tahun ini, naik tajam ya dari yang hanya 13% di periode yang sama pada tahun lalu. Dan sebaliknya ekspor smartphone dari China ini justru anjlok ke level 25% dari yang sebelumnya ini menguasai 61%. Bahkan Vietnam pun ikut melampaui China dengan kontribusi ekspor sebesar 30% ke pasar Amerika. Lonjakan ekspor dari India itu banyak didorong oleh strategi Apple yang mempercepat pemindahan produksi iPhone ke India. Apple menargetkan dalam beberapa tahun ke depan 1/4 dari total produksi iPhone ini bisa dilakukan di India.
Ya, langkah ini dipicu oleh tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif tambahan untuk produk-produk Apple jika tidak dirakit di dalam negeri. Meski iPhone dan MacBook pernah mendapat pengecualian dari tarif ini, namun pihak pemerintah telah mengingatkan bahwa pengecualian bisa saja dicabut kapan saja. Tidak hanya Apple, sejumlah produsen global seperti Samsung dan Motorola juga mulai menggeser perakitan mereka ke India. Namun produktivitas di India dan Vietnam masih tertinggal dibandingkan dengan China yang memiliki infrastruktur manufaktur jauh lebih matang. Di saat yang sama, saham Apple juga sudah turun 14% sepanjang tahun ini, tertekan oleh kekhawatiran atas ketergantungan terhadap China dan juga kompetisi di industri smartphone maupun kecerdasan buatan. Nah, Chef, mungkin kamu masih pakai iPhone kan sekarang ya. Coba tebak deh itu di mana rakitannya. China? Tapi mungkin belum tentu lagi. Tapi kan biasanya di belakangnya tuh ada tulisan made in mana gitu kan. Kalau made in mana tuh aku nggak tahu ya. Cuman ya kalau lihat dari berita ini mungkin dari India. Karena kalau aku ngomong nih minta tolong Google, Google nyauta what do you need gitu nyautnya. Wah, kayaknya buatan India nih gitu kan. Ya ngomongnya nggak lagi biasa aja gitu. What do you need? Bukan No, ya. tapi what do you need? What can I help gitu ngomongnya. Tapi gini. Bukan tentang India atau China, tapi artinya di sini kita bisa lihat India baru saja menyalip posisi China sebagai eksportir terbesar smartphone ke Amerika Serikat. Iya, betul banget ya. Dan kayaknya Apple tuh lagi ngegas di depan gitu ya. Mereka lagi ngejar target nih kayaknya buat 1/4 produk iPhone itu bisa dirakit langsung di India. Ini gila sih sebenarnya ya, cepet banget pergerakannya. Jadi mungkin kalau nanti iPhone 17 misalnya nanti keluar gitu atau 18, 19, 20 dijual. Nah, di belakang iPhone-nya itu udah nggak ada tuh tulisan lagi made in China gitu kan. Made in India. Iya, nanti ringtone-nya juga gini gitu bunyinya. Made in India kan. Tapi ya sebenarnya wajar sih. Tekanan dari pemerintah Amerika juga kan sebenarnya nggak main-main gitu kan. Trump sempat ngancam bakal narik tarif tambahan kalau misalkan iPhone masih dirakit dari China. Iya, tapi ternyata nggak cuma tekanan politik juga ya. Jadi faktor bisnis ini juga ada permainan sepertinya ya. Dan sekarang produsen global kayak Samsung dan juga Motorola gitu ya mulai kayaknya ngelirik India buat perakitan juga nih, nggak cuma Apple. Nah, cuman tantangannya infrastruktur manufaktur India ini memang belum sematang China. Jadi untuk produk premium China masih jadi andalan. Tapi mungkin kenapa alasannya di China juga, mungkin lahannya masih luas. Lalu SDM-nya juga masih mungkin lebih terjangkau dibandingkan dengan China, meskipun infrastruktur dan manufakturnya belum memadai. Tapi kan Apple pinter ya, ya udah bawa aja infrastruktur teknologi manufaktur dari China dipindahin ke India. Gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat dari sini ya pergeseran rantai pasok global itu kan kayaknya tuh real banget gitu, dan bukan nggak mungkin kedepannya itu ada negara lain yang ikutan naik juga nih, Syah. Ya, siapa tahu ya, di sini bukan cuma made in India aja yang ngetren, tapi juga bisa made in Indonesia kalau kita bisa ambil momentum. Siapa tahu harganya jadi lebih murah kan, jadi nggak perlu jual ginjal mau beli iPhone 17. Betul, ini kita harus mengamini yang kuat biar mungkin menembus langit ketujuh. Betul.